Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Cirebon dan pagi-pagi gini sekarang pukul setengah 6 saya mau ke Surabaya naik kereta api Ranggajati. Kereta api Ranggajati ini memiliki relasi Cirebon Jember full via Yogyakarta dan Surabaya Gubeng. Nanti saya akan turun di stasiun Surabaya Gubeng. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Ranggajati? Ikutin terus perjalanan saya. Oke, kereta api Ranggajati sudah tersedia di jalur 5. Tapi saya melihat rangkaian kereta api Ranggajati ini sepertinya kebalik ya. Biasanya kan Ranggajati ini bisnis paling belakang, jadi kita bisa back ride. Tapi ini ternyata pembangkit yang paling belakang dan eksekutif paling belakang. Waduh, biasanya kalau udah kayak gini, rangkaian Ranggajati ini biasanya digunakan juga oleh kereta api Argo Cirebon yang ke Gambir, nomor KA 31A. Dan di perjalanan kali ini saya berada di bisnis 4. Ternyata bisnis 4-nya posisinya berada di depan kereta makan dari stasiun Cirebon ini. Oke, langsung kita ke sana yuk. Kereta api Ranggajati ini memiliki dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Kelas yang saat ini populasinya sudah langka ya. Kereta bisnis Ranggajati ini memiliki kapasitas 64 kursi dalam satu kabin dengan konfigurasi kursi 22. Kursi kereta bisnis ini memiliki sandaran yang sudah berposisi miring tanpa reclining seat, serta kursinya yang mayoritas mengarah searah laju kereta. Sedangkan kelas eksekutif Ranggajati ini memiliki kapasitas 50 kursi dalam satu kabin dengan konfigurasi kursi 22 dan memiliki reclining seat yang sandarannya bisa diatur sesuai kenyamanan. Oh iya, ada fakta menarik nih tentang kereta ini. Jadi kereta api Ranggajati ini merupakan satu-satunya kereta api yang dioperasikan oleh Daop 3 Cirebon yang rutenya mengarah ke arah timur Pulau Jawa, sekaligus menjadi kereta dengan rute terjauh yang pernah dioperasikan oleh Daop 3 Cirebon. Karena kereta ini akan menempuh jarak 729 km dengan waktu 13 jam 53 menit. Kita lihat dulu yuk lokomotif yang akan berdinas sebagai kereta api Ranggajati kali ini. Bisnisnya kali ini berada di depan ya, karena ini rangkaiannya seperti yang saya bilang, ini kalau bisnisnya di depan biasanya dipakai Argo Cirebon nih malamnya. Jangan-jangan semalam habis datang dari Jakarta ini rangkaiannya. Oke, lokomotif dinas kali ini untuk perjalanan saya naik kereta api Ranggajati CC 2061359 atau nomor pendeknya 20659 Depo Induk Cirebon. Oke, semoga perjalanannya lancar ya. 20659. Kereta api Ranggajati yang akan saya naiki ini kan memiliki rute Cirebon Jember PP ya. Tapi dalam perjalanannya nanti kereta ini akan melewati rute Purwokerto, Yogyakarta, Madiun sampai Surabaya Gubeng. Baru nanti ketika kereta ini tiba di stasiun Surabaya Gubeng, keretanya akan berpindah posisi lokomotif. Dari yang semula berada di depan kereta bisnis nanti akan berpindah ke depan pembangkit yang berada di rangkaian paling belakang sana untuk melanjutkan perjalanan sampai Jember. Tapi kalau menurut saya sih ya, untuk perjalanan Cirebon Jember sejauh itu menurut saya sih lebih dekat lewat Semarang ya, tapi mungkin ada faktor lain. Jadi ketika kereta ini berangkat pukul 6:15 dari stasiun Cirebon, kereta ini akan mengambil jalur ke kanan, berbelok ke kanan nanti di percabangan Cirebon Purjakan ke arah Purwokerto sampai nanti ketemu jalur selatan di Troya, Yogyakarta, Madiun sampai Surabaya Gubeng. Pada perjalanan kali ini, kereta api Ranggajati ini memiliki nomor perjalanan KA 112 dari Cirebon tujuan akhir stasiun Jember. Rangkaian kereta api Ranggajati ini sebenarnya kalau tidak digunakan juga oleh kereta api Argo Cirebon, ini posisi bisnis ini berada paling belakang teman-teman. Ini karena digunakan juga oleh kereta api Argo Cirebon dengan nomor KA 31A ya. Jadi posisi bisnisnya berada di paling depan jika start dari Cirebon ini. Jadi untuk kereta api Argo Cirebon nomor 31A itu memang menggunakan rangkaian kereta api Ranggajati. Rutenya Cirebon Gambir PP teman-teman. Jadi ketika rangkaian kereta api Ranggajati ini datang dari Jember, selang 30 menit kemudian baru rangkaian ini akan berdinas sebagai kereta api Argo Cirebon dengan nomor perjalanan 31A. Kalau nggak salah berangkat dari Cirebon itu pukul 8 malam teman-teman.
Cirebon ini juga salah satu stasiun tersibuk yang melayani kereta api jarak jauh, teman-teman. Ini hampir semua kereta api jarak jauh untuk pelayanan penumpang ya berhenti di stasiun ini. Selain di stasiun ini, pelayanan penumpang untuk kereta api jarak jauh juga ada di stasiun Cirebon Perujakan. Yang masuk ini adalah kereta api Argo Cirebon dengan nomor perjalanan 29A dari Tegal tujuan akhir Gambir. Vaksinasi bersama BUMN lokasi merupakan terobosan positif bagi masyarakat agar segera divaksin. Lebih dari 2.000 relawan lebih dari 1.000 tenaga kesehatan berpartisipasi untuk bersatu padu Dan stasiun Ciledug, tetap bukan Boniayu. Nah, kita akan berbelok ke kanan ke arah Purwokerto dan akan melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di jalur 2 itu ada kereta api, itu adalah kereta api Dharma Wangsa dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Pasar Senen. Ini keretanya lewat Pantura ya teman-teman ya. Tuh. Ini adalah kereta yang dari arah jalur Pantura, kita akan berbelok ke kanan, ke jalur selatan. Kami ulangi, bagi Anda yang mendapatkan merokok di atas rangkaian kereta, Anda segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Kami informasikan pula untuk tetap waspada jaga barang bawaan Anda. Oke teman-teman, kereta api Ranggajati sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon tepat pukul 6:15 menit. Impresi pertama setelah berlari dari stasiun Cirebon ke Jaksan itu enak banget ya. Ya gimana ya, rasanya kelas bisnis itu beda aja kayak ekonomi premium yang sekarang ya, yang lebih kekinian. Walaupun memang tampilan interiornya agak sedikit jadul ya, dan AC-nya juga bukan AC sentral seperti kereta ekonomi premium, tapi AC-nya juga ini udah kerasa dingin banget teman-teman. Dan suspensinya juga nggak begitu berguncang sekali, guncangannya juga enak, empuk, dan juga kekedapannya juga ini masih cukup lah, masih nyaman, nggak terlalu bising suara kumparan roda di luar itu. Kondisi kabin di bisnis 4 saat ini lumayan ramai juga ya teman-teman ya. Biasanya kalau Ranggajati itu hari-hari weekend tuh penuh ya, apalagi untuk penumpang-penumpang yang ke Jogja, yang ke Solo, yang ke Madiun itu biasanya penuh. Tapi biasanya nanti kalau udah nyampe Jogja tuh baru penuh. Dan saya juga tuh paling suka ya kalau naik kereta pagi-pagi gini tuh, masih segar udaranya, terus kita masih bisa lihat pemandangan di luar yang wah banget teman-teman. Tadi saya sudah lihat pemandangan Gunung Ciremai masih jernih banget, view-nya masih belum tertutup awan gunungnya, jadi wah enak lah pokoknya. Perjalanan pagi itu gokil, keren banget. Sekarang perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Ciledug dan saya lihat yang naiknya lumayan banyak juga teman-teman. Jadi di Kabupaten Cirebon itu pemberhentiannya di stasiun Ciledug karena untuk mengakomodir penumpang yang mungkin dirasa untuk mengakses ke stasiun Cirebon Kota itu terlalu jauh, makanya kereta api Ranggajati berhenti di stasiun Ciledug juga. Nah, ini kan perjalanan pagi nih teman-teman. Apalagi pemandangannya juga masih seger-segernya dan masih wah-wahnya. Tuh lihat. Wow, blue sky, pematang sawah, dan juga di sana ada perbukitan. Di sana sepertinya ada pemandangan Gunung Selamat tuh di ujung sana. Makanya biar nggak ngantuk menikmati pemandangan, saya seperti biasa akan melakukan ritual ngopi Cino. Ini harganya 11.000 ya teman-teman. Oke, mari ngopi pagi-pagi biar nggak ngantuk menikmati pemandangan. Yuk, mari ngopi Cino.
pagi teman-teman, apalagi cuacanya masih cerah kayak gini. Tadi kita sudah lihat Gunung Cermai ketika kereta api Ranggajatinya berangkat dari stasiun Cirebon. Sekarang kita bisa lihat Gunung Slamet yang ada di sebelah sana tuh. Udah 2 gunung kita lihat ya. Semoga sih kita bisa lihat Gunung Merapi, Merbabu atau yang lainnya ya, semacam perbukitan yang pemandangannya juga nggak kalah keren. Ini mantep banget sih. Di pengamanan di area stasiun atau di perjalanan kereta api. Sekarang perjalanan kereta api Ranggajati sudah berhenti di stasiun Linggapura. Jadi di sini tuh semua kereta dari arah Cirebon atau dari arah Jakarta itu berhenti semua teman-teman. Karena waktu tahun lalu itu jembatan yang berada di depan stasiun Linggapura itu ambruk. Jadi kereta-kereta dari arah barat, dari arah Cirebon atau Jakarta itu harus berhenti dulu di sini untuk berpindah jalur. Karena kebetulan jembatan yang ambruk itu jalur sebelah kanan yang kita lewati ya. Jalur dari arah Cirebon dan Jakarta. Jadi mulai dari stasiun Linggapura sampai Bumi Ayu itu jalurnya single track lagi teman-teman. Jadi kita harus ngalah dulu untuk berpindah jalur ke sebelah kiri. Tunggal ataupun terbuka di dalam rangkaian kereta. Kami selaku yang bertugas serta bersama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kereta api Ranggajati sudah berhenti di stasiun Bumi Ayu. Kita bertemu dengan kereta api Ketel Gamau Tanker dari Maus tujuan akhir Tegal ini. Dan pemandangan di Bumi Ayu tuh wow teman-teman, di depan sana ada perbukitan indah banget ya. Ini sayangnya terhalang kereta Ketel ya pemandangannya, jadi nggak begitu jelas banget. Ini Bumi Ayu tuh udah area pegunungan ya teman-teman ya, dan udaranya juga di sini masih seger banget, apalagi ini cuacanya cerah banget, jadi pemandangan juga masih blue sky, hampir jernih langitnya, dan juga di belakang sana sebenarnya ada bukit-bukit. Wah asik banget lah pokoknya perjalanan pagi naik kereta itu, mantep banget. Selamat datang di Purwokerto. Saat ini perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Purwokerto. Pukul 8:30 awal 2 menit tiba di sini dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 8:37 menit. Jadi ada 7 menit untuk berhenti di sini naik turun penumpang di stasiun Purwokerto. Di stasiun Purwokerto ini semua kereta berhenti ya teman-teman. Mulai dari kereta ekonomi kasta bawah sampai kereta eksekutif elit kelas atas itu berhenti semua di sini. Dari kereta api Bengawan yang ekonomi PSO termurah Jakarta Jogja Solo sampai kereta Jakarta Jogja Solo yang paling mahal dan paling elit Argo Lau dan Argo Dwi Pangga juga berhenti di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto ini juga menjadi terminus untuk beberapa kereta api teman-teman. Yang rutenya sama seperti kereta api Ranggajati dengan terminus di stasiun Jember ada kereta api Logawa. Posisinya berada di depan Ranggajati ini ya. Dan juga selain kereta api Logawa ada juga kereta api Serayu yang juga berterminus di sini. Dan ada lagi kereta baru yaitu kereta api Kertanegara. Kalau Serayu itu tujuannya Jakarta Pasar Senen via Kiara Condong. Kalau kereta api Kertanegara tujuannya ke Malang. Oke teman-teman, kereta api Ranggajati sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto tepat pukul 8:37. Setelah lepas stasiun Purwokerto, nanti kereta ini akan melewati terowongan, yaitu terowongan Notok dan juga terowongan Kebasen. Nanti ada juga jembatan Serayu yang mana view-nya di jembatan Serayu itu benar-benar cantik banget teman-teman. Dan juga nanti kita akan melewati terowongan double track kereta api terpanjang yaitu terowongan hijau, yang mana ini terowongan hijau ini unik banget karena basis relnya itu menggunakan slab track, yang mana itu tidak menggunakan batu kerikil atau kericak tapi menggunakan beton teman-teman. Dan efeknya nanti keretanya ketika melewati terowongan itu akan lebih stabil, tapi sangat berisik sih efek sampingnya gitu aja teman-teman. Jadi kita akan melewati itu semua dan pemandangan area 25 ini emang khasnya kayak gitu.
Selamat datang di Kabupaten Purworejo. Saat ini perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Kutoarjo tepat pukul 10:15 dan akan berhenti selama 5 menit di sini di stasiun Kutoarjo untuk naik turun penumpang. Berarti akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:20 menit. Di stasiun Kutoarjo ini selain stasiun pemberhentian untuk hampir kebanyakan kereta yang lewat jalur selatan, juga menjadi stasiun terminus untuk beberapa kereta api. Di antaranya ada kereta api Kuto Jaya Utara, tujuan Jakarta Kota, lalu ada kereta api Sawung Galih, tujuan Pasar Senen, dan juga kereta api Kuto Jaya Selatan yang barusan tadi kita papasan dengan kereta tersebut juga berterminus di sini dengan tujuan stasiun Kiara Condong, Bandung. Di belakang ini ada kereta api Bangun Karta yang akan diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Kalau nggak salah ini Bangun Karta sebelumnya disusul oleh kereta api Argo Lau ya di stasiun Kutoarjo ini. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Ranggajati sudah meninggalkan stasiun Kutoarjo dan sejauh ini kereta api Ranggajati di kelas bisnis yang saya tempati ini terhitung nyaman sih, nyaman, masih original bisnis banget ya, walaupun memang ini kursinya sudah ganti kulit warna coklat ya, tidak seperti bawaan kelas bisnisnya dulu waktu warna kursinya itu masih abu-abu gitu. Tapi menurut saya sih ini harga 275.000 dari Cirebon ke Surabaya Gubeng itu udah mantep banget sih, worth it banget, dan kita juga bisa menikmati pemandangan di luar tuh secara wow, secara nikmat gitu, nikmat banget lihat pemandangan pagi, pemandangan siang juga. Sekarang alhamdulillah cuacanya masih cerah, jadi pemandangan di luar juga masih asri banget, hijau banget. Dan sesaat lagi kereta api Ranggajati akan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan sebagai catatan, kereta api Ranggajati ini tidak berhenti di stasiun Wates teman-teman. Jadi buat kalian yang berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, mau naik kereta api Ranggajati ini kalian harus pilih salah satu, kira-kira gitu ya, antara stasiun Yogyakarta atau stasiun Kutoarjo dengan menggunakan kereta api Pramex. Selamat datang di kota Yogyakarta. Saat ini perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Yogyakarta pukul 11:10. Tepat banget dan berhenti di sini sayangnya hanya 5 menit. Padahal yang naik dan turun di sini tuh banyak banget teman-teman. Asli. Kenapa ya Jogja tuh entah kenapa selalu banyak gitu penumpang yang turun, penumpang yang naik kereta. Apapun kereta jarak jauhnya itu selalu banyak. Luar biasa sih Jogja ini. Kebanyakan kereta api jarak jauh tuh berhenti di sini ya, kereta-kereta kelas menengah ke atas rata-rata yang berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta ini. Sedangkan kereta-kereta kelas kasta bawah kayak ekonomi-ekonomi PSO itu atau ekonomi-ekonomi yang kursi konfigurasi 32 itu berhentinya di stasiun Lempuyangan. Contohnya di sini kereta api Bengawan dan kereta api Progo itu tidak berhenti di stasiun Tugu teman-teman, melainkan berhentinya di stasiun Lempuyangan. Ini saya udah lama banget nih nggak lihat suasana stasiun Tugu seramai ini ya. Tadi aku lihat juga yang naik kereta api Ranggajati ini, gila, di peron ini banyak banget teman-teman. Emang Jogja tuh selalu istimewa dan selalu ngangenin ya. Insya Allah nanti kalau misalkan saya ada waktu, semoga bisa berkunjung ke Yogyakarta lagi. Istimewa memang Yogyakarta ini. Teman-teman, saya sudah masuk lagi dan kereta api Ranggajatinya persiapan akan diberangkatkan dari stasiun Tugu tepat pukul 11:15 menit. Dan teman-teman bisa lihat langsung full seat. Wow, langsung full seat. Memang Jogja tuh luar biasa ya, untuk pasar kereta apinya tuh sangat wah banget. Di stasiun Tugu Yogyakarta ini juga selain menaik turunkan penumpang, kereta api Ranggajati akan melakukan pergantian kondektur dan juga pergantian masinis yang bertugas. Dan yang saya perhatikan, pemberhentian dari kereta api Ranggajati ini cukup banyak teman-teman. Buktinya tadi kita berhenti 3 kali di stasiun yang berbeda di Kabupaten Kebumen ya. Dan juga nanti setelah stasiun Tugu Yogyakarta ini keretanya akan berhenti juga di stasiun Klaten, Solo Balapan, Sragen, dan setelah Sragen saya lupa apakah berhenti di
Walikupun, Ngawi, Magetan atau apa gitu sebelum tiba di stasiun Madiun. Menurut saya banyak banget teman-teman untuk perjalanan sejauh Cirebon Jember, dan untuk kelas campuran sekelas bisnis dan eksekutif agak gimana gitu ya, jadi membuat perjalanannya agak lama. Ini waktu tempuh Cirebon sampai Surabaya aja tuh bisa 10 jam sih, hampir 10 jam, lama banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kereta makan dari kereta api Ranggajati, dan suasana di kereta makan terlihat penuh banget teman-teman. Kurang lebih interiornya seperti ini ya untuk kereta makan dari kereta api Ranggajati. Sekarang udah waktunya makan siang dan saya sudah pesan sesuatu untuk menu makan siang saya. Ini saya beli nasi goreng Parahyangan ya sepertinya. Tadi bilangnya sih isiannya ada telur dan ayamnya sih. Biasanya kalau kayak gitu itu khas nasi goreng Parahyangan banget ya. Oke, daripada lama-lama kita langsung unboxing aja yuk. Nah, ini dia isian dari nasi goreng Parahyangan. Kita dapat kerupuk udangnya juga ternyata. Wih, mantap jiwa. Ini ada telurnya, tapi telurnya kecil banget. Telur ceplok apa dadar ini ya? Kayaknya dadar deh. Kecil banget, cuma segini teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini ada potongan timunnya, ada 2 potong timun. Lalu ini ada sendoknya, tentunya ada tisunya juga dan tusuk gigi. Ini nasinya ada di dalam ya. Kita buka dulu. Ini dia nasinya. Selain ada nasi juga ada sausnya juga nih, saus pedas dan juga potongan timun. Tidak ada ayamnya ya, mungkin ayamnya sudah dipotong-potong jadi daging-daging kecil seperti ini mungkin, atau gimana. Tapi yang saya sangat sayangkan telurnya kecil banget teman-teman, asli. Harga 38.000 tapi dapat telurnya kayak gini. Ya udahlah, kita nikmati aja. Saya hanya menyayangkan, tapi bukan berarti tidak bersyukur ya. Ini alhamdulillah saya sudah dapat menu makan siang. Jadi yuk kita langsung makan aja yuk. Selamat makan. Kereta api Ranggajati juga ada musolanya teman-teman, tapi untuk musolanya sendiri ruang untuk sholatnya hanya cukup untuk 1 orang ya, tidak bisa berjamaah seperti di kereta makan stainless steel yang bisa muat 2 orang. Dan juga di sini ada fasilitas sendal untuk wudhunya juga teman-teman. Sudah disediakan tapi hanya tersedia 1 pasang ya, tidak 2 pasang seperti di kereta-kereta lain. Tapi ini juga udah oke lah, bergantian aja ya pakainya ya, walau hanya 1 pasang sendal. Sekarang perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Sragen, dan di sebelah sana kita bertemu dengan sesama kereta api Ranggajati juga dari Jember tujuan akhir Cirebon. Kalau yang itu, kalau yang saya naiki tujuan akhirnya Jember ya. Jadi buat yang kepo nih, pertemuan sesama kereta api Ranggajati di mana? Di stasiun Sragen. Jadi buat kalian yang ada di Sragen, apabila mau naik kereta api Ranggajati, mohon diperhatikan ya. Yang di jalur 1 itu kereta api Ranggajati yang mengarah ke Cirebon, sedangkan untuk kereta api Ranggajati yang mengarah ke Jember itu berhentinya di jalur 4. From Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Selamat datang di Kota Madiun dan selamat datang di Pusat Operasi 7 Madiun. Saat ini perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Madiun. Nyampainya awal 7 menit, banyak banget teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 13:37 menit. Jadi kira-kira ada 15 menit untuk berhenti di stasiun Madiun untuk naik turun penumpang. Di stasiun Madiun ini juga bisa dibilang sebagai pusatnya kereta api Indonesia ya, karena di daerah Madiun ini juga terdapat pabrik kereta api teman-teman. Beberapa kereta api yang beroperasi di Indonesia ini diproduksi dari pabriknya di PT Inka Madiun. Pabriknya kalau nggak salah berada di
balik sebelah sana ya, sebelah kereta api Ranggajati yang saya naiki ini. Dan juga di daerah Madiun ini ada juga restoran kereta api yang terletak di tengah-tengah jalanan kota, teman-teman. Tepatnya ada di Jalan Bogowonto, kalau nggak salah. Itu nggak tahu peresmiannya kapan, tapi konsepnya itu adalah sebuah restoran atau rumah makan dengan konsep kereta api. Saya juga udah pernah ke sana, tapi belum saya upload videonya ya. Jadi saya tampilkan beberapa footage-nya aja ketika saya dokumentasi ke sana. Mungkin bisa ada gambaran sedikit, nanti kira-kira pengoperasiannya kapan ya, saya juga tidak tahu. Kita tunggu aja infonya ya. Tapi ada beberapa fakta menarik nih teman-teman. Stasiun Madiun ini tidak memiliki kereta api yang berterminus di stasiun ini. Semua kereta-kereta yang dioperasikan oleh Daob 7 Madiun itu kebanyakan berterminus di stasiun Blitar, ujung dari operasi 7 Madiun ini teman-teman. Kalaupun ada, itu kereta api yang tujuan akhirnya berhenti di Madiun itu hanya kereta api tambahan aja teman-teman, seperti kereta api Madiun tambahan, atau kita lebih akrabnya dengan sapaan kereta api mantap ya. Walaupun tidak ada kereta api penumpang yang berterminus di stasiun Madiun, tapi stasiun Madiun juga menjadi terminus untuk kereta BBM ini teman-teman. Di depan sini adalah rangkaian dari kereta BBM Madiun Rowulu teman-teman. Ini BBM-nya dari Rowulu tadi ya, yang sudah kita lewati di area operasi 6 Yogyakarta. Dan juga saya menyebutkan ada pabrik Inka di Madiun ini, tepatnya di sebelah sana tuh teman-teman. Nah, di sebelah sana itu adalah pabrik Inka, di mana banyak sekali kereta-kereta di Indonesia ini beroperasi dan keretanya diproduksi di sana teman-teman. Made in Indonesia atau made in Madiun ya kebanyakan ya. Ini dia teman-teman peta rute kereta api Ranggajati. Ini peta pemberhentiannya ya. Startnya memang dari Cirebon dan saya naik di sini teman-teman, dan di sini berhenti di Ciledug juga. Ketanggungan, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutawinangun, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, Sragen, dan sekarang keretanya sedang berhenti di Madiun. Nanti setelah Madiun akan berhenti di Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan saya akan mengakhiri perjalanan di Surabaya Gubeng. Nah, di Surabaya Gubeng ini kereta api Ranggajati berhenti sangat lama sekali karena akan dilakukan perpindahan posisi lokomotif dari yang awalnya berada di depan bisnis, nanti akan dipindah ke depan pembangkit yang berada di rangkaian paling belakang saat ini teman-teman. Nanti akan berlanjut ke Sidoarjo, Tanggulangin, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Klaka, Tanggul, Rambi Puji, sampai berakhir di Jember. Jadi bisa dibilang untuk perjalanan dari Cirebon sampai Jember, ini pemberhentiannya banyak banget teman-teman. Terlalu banyak menurut saya ya untuk sekelas kereta api Ranggajati dengan kelas bisnis dan eksekutif ini. Ibaratnya ini udah kelas elit lah ya, di atasnya ekonomi, tapi pemberhentiannya segini banyaknya. Wow, mantap sih. Nah, sekarang kita lihat yuk fasilitas yang ada di kereta api Ranggajati kelas bisnis ini. Sandaran kereta api Ranggajati kelas bisnis ini bisa diputar, ini dalam posisi dibalik ya. Dan apabila dibalik juga ini ruang kakinya juga masih cukup longgar teman-teman. Tidak seperti kereta ekonomi yang konfigurasi 32 ya. Kalau itu sih udah adu dengkul ya, udah nabrak banget dengkul sama dengkul gitu. Kalau ini mah dengkul sama dengkul udah agak longgar ya, seperti kereta ekonomi Kemenhub konfigurasi 22 gitu kurang lebihnya, masih bisa selonjor ya gitu. Yang lainnya fasilitasnya ini di semua kelas ada nih, ada meja kecil untuk menaruh barang dan gelas dan botol juga bisa ditaruh di sini. Ada colokan listrik 2 buah di bawahnya. Di sini ada gantungan sampah untuk menggantung sampah, dan fasilitas yang sudah comeback ini dia teman-teman, ada tirai gordeng. Ini sudah comeback lagi di kereta kelas bisnis. Harusnya ini ada juga di kereta kelas ekonomi kayak ekonomi Kemenhub atau enggak ekonomi yang konfigurasi 32 ya. Oke, bagus lah ini untuk menahan sinar matahari begitu terik masuk ke dalam ya gitu. Bagus lah ini, bagus udah comeback akhirnya. Dan kita lihat model bagasinya ini masih besi tralis ya, belum kayak ekonomi premium yang sudah ala-ala eksekutif gitu, tapi untuk ukuran koper yang sebesar itu kelihatannya sih masih bisa tertata rapi di atas rak bagasi ya. Dan juga ini sepertinya ada tas yang ukurannya cukup besar juga nih, masih bisa tertata rapi di atas rak bagasi. Dan ini konfigurasinya 22 teman-teman, kapasitas dalam kabinnya 64 penumpang. Di sana ada CCTV tuh di ujung sana, titik-titik itu, dan juga ada hand sanitizernya di depan sana, ada toiletnya juga di ujung depan dan belakang juga ada. Kurang lebih interior untuk toiletnya seperti ini ya, bersih dan fasilitasnya juga lengkap.
Penyejuk ruangannya ini menggunakan AC split seperti AC-AC rumahan ya. Dan ini ada 3 blok teman-teman. Jadi satu blok itu ada 2 buah AC split. Total ada 6 berarti ya, 6 AC split yang terpasang di dalam kabin ini. Di tiap kursi bisnisnya juga ada handrest ya untuk sandaran tangan. Dan perlu dicatat ini kursi bisnisnya tidak memiliki kantong elastis di belakang sandarannya ya. Jadi tidak seperti kereta ekonomi premium yang di belakangnya ada kantong elastis untuk menaruh barang atau yang lain-lain. Kalau di kelas bisnis sandaran belakangnya tidak ada teman-teman. Jadi polos begitu aja. Kalian tidak bisa menaruh barang di belakang sandaran ini ya, selain di meja ini. Perjalanan kereta api Ranggajati kini sudah tiba di stasiun Nganjuk. Tiba lebih awal 3 menit dari jadwal, jadi ada waktu 6 menit untuk naik turun penumpang di sini. Selain itu, di stasiun ini juga kereta api Ranggajati bertemu dengan kereta api Brantas yang juga berhenti di stasiun Nganjuk dari Blitar dengan tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Untuk pemberhentian Ranggajati di area Kabupaten Nganjuk, selain di stasiun Nganjuknya sendiri, kereta api ini juga berhenti di stasiun Kertosono. Jadi untuk kalian yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk, bisa mengakses kereta api Ranggajati dari 2 stasiun ini. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Sekarang perjalanan saya naik kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Kertosono. Dan mulai dari stasiun ini kereta api Ranggajati akan mengambil jalur ke arah kiri teman-teman. Sebagai informasi, stasiun Kertosono ini juga merupakan stasiun percabangan apabila kita dari arah barat menuju timur. Berbelok ke kiri itu mengarah ke Jombang, Mojokerto sampai Surabaya Gubeng. Dan apabila belok ke kiri itu mengarah ke Kediri, Tulung Agung, Blitar sampai dengan Malang. Nah, kereta api Ranggajati ini akan mengambil jalur ke kiri ke arah Jombang, Mojokerto sampai nanti tujuan akhir saya di Surabaya Gubeng. Baru di Surabaya Gubeng kereta api Ranggajati ini akan melanjutkan perjalanan menuju Jember tujuan akhirnya. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Ranggajati sudah berangkat dari stasiun Kertosono dan bentar lagi akan tiba di stasiun Jombang. Dan kondisi di dalam kabin bisnis 4 sendiri penumpangnya masih cukup banyak. Tadi juga udah beberapa ada yang turun di Nganjuk, di Madiun ya, hanya sedikit sih 1, 2, 3 penumpang. Mungkin kebanyakannya memang di Surabaya ya. Dan cuacanya ini dari Cirebon sampai sekarang mau tiba di Jombang ini stay gini aja terus teman-teman. Alhamdulillah cerah terus dan sekarang memang panas banget. Kelihatan di luar juga itu langitnya biru jernih banget, blue sky gitu, hampir nggak ada awan sih. Jadi wah sih, alhamdulillah ya, cerah terus sampai mau tiba di Jombang. By the way, ini kedua kalinya ya saya naik kereta api Ranggajati dengan jarak yang cukup jauh. Biasanya kalau saya naik kereta api Ranggajati itu langganan rutenya tuh Cirebon Jogja, Jogja Cirebon ya. Pernah sih waktu itu sekali doang dari Surabaya ke Cirebon, dan sekarang kebalikannya dari Cirebon ke Surabaya lagi. Dan memang agak suntuk sih karena perjalanannya yang lumayan lama, bukan lumayan lagi, lama banget teman-teman. Karena memang berhentinya ini untuk kelas kereta di atas ekonomi, untuk kelas bisnis campur eksekutif dalam satu rangkaian. Itu menurut saya terlalu banyak pemberhentiannya teman-teman. agak suntuk juga sih. Sekarang perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Jombang, nyampainya tadi pukul 14:55 lah kira-kira segitu. Dan di stasiun Jombang ini juga sekarang sudah menjadi terminus untuk kereta api jarak jauh teman-teman. Sebelumnya tidak ada ya tujuan akhir kereta api jarak jauh itu, yang tujuan akhirnya di stasiun Jombang. Sekarang udah ada lagi kereta api Bangunkarta teman-teman. Dan memang sesuai namanya sih, Bangunkarta, Jombang, Madiun, Jakarta. Terminusnya di stasiun Jombang. Setelah di stasiun Jombang, kereta api Ranggajati juga berhenti di stasiun Mojokerto. Stasiun Mojokerto ini merupakan titik terakhir dari lintasan double track di jalur selatan untuk saat ini loh. Semoga proyek double track sampai Surabaya nanti berjalan dengan lancar dan cepat selesai ya.
Ini keretanya udah lepas dari stasiun Mojokerto dan sekarang kita akan memasuki jalur yang single track lagi. Jadi buat informasi, double track di lintas selatan ini baru dari Kroya sampai Mojokerto aja ya untuk lintas selatan full. Kalau dari Jakarta untuk double track sampai Mojokerto doang itu ya udah lumayan jauh ya. Semoga sih nanti double tracknya dari Mojokerto bisa diteruskan lagi sampai Surabaya Gubeng. Tinggal sedikit lagi jalur Jakarta-Surabaya menuju lintas selatan akan full double track ya. Setelah sebelumnya lintas utara sudah full double track, sekarang semoga lintas selatan bisa segera full double track agar perjalanan kereta jadi makin lancar. Dan Mojokerto itu pemberhentian terakhir ya sebelum tujuan akhir saya di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi setelah Mojokerto keretanya akan langsung ke stasiun Surabaya Gubeng. Tidak berhenti di Wonokromo dan juga tidak berhenti di stasiun-stasiun lainnya sebelum Surabaya Gubeng ya. Jadi karena itu saya akan menarik kesimpulan sebelum saya mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Intinya perjalanan Cirebon Surabaya dengan kereta api Rangga Jati itu lama banget. Asli lama banget dari tadi pagi jam 6 sampai nanti tiba di Surabaya itu estimasi pukul 4 kurang 3 menit ya. Itu kerasa sih lama banget. Kalau kalian mau cepat mungkin saya bisa rekomendasikan untuk naik kereta api Argo Bromo Anggrek aja ya, karena kereta api Argo Bromo Anggrek juga itu sekarang perjalanannya udah sangat cepat. Cirebon Surabaya bahkan bisa 6 jam aja, beda sekali dengan kereta api Rangga Jati yang harus memutar dulu lewat jalur selatan. Jadinya waktu tempuhnya bisa kurang lebih 10 jam ya, 10 jam kurang atau ya mungkin 10 jam pas telat-telatnya gitu. Jadi kalau misalkan naik Rangga Jati ya gitu teman-teman, segmen pasarnya mungkin beda ya karena pemberhentiannya juga ini banyak banget. Nggak kayak kereta campuran eksekutif bisnis yang lain ya, itu pemberhentiannya kan mungkin nggak begitu banyak. Yang saya tahu untuk campuran eksekutif bisnis itu ada lagi di kereta api Gumarang dan juga kereta api Malabar. Kalau Malabar saya kurang tahu, mungkin ya lumayan banyak juga ya untuk Malang Bandung gitu. Tapi kalau Gumarang setahu saya sih tidak begitu banyak gitu. Jadi untuk perjalanan Surabaya Jakarta itu masih tergolong nyaman, atau bahkan Surabaya Cirebon juga masih nyaman gitu untuk kereta api Gumarang. Tapi untuk Rangga Jati ini Masya Allah banyak banget. Jadi kerasa sih, suntuknya tuh kerasa banget. Dan kalau dari segi sarana atau armada keretanya sendiri, menurut saya ini kereta bisnisnya masih enak banget sih. Suspensinya empuk, guncangannya juga tidak begitu terasa. Tapi ketika menikung ini masih sedikit kerasa, kayak agak kebanting sih, tapi nggak banget sih. Nggak kayak yang wok banget gitu loh. Ketika keretanya melintas atau melibas di tikungan yang lumayan menikung gitu, nggak begitu wok gitu, jadi masih enak. Dan juga ini memang kelas bisnis tuh memang tak terbantahkan ya untuk kenyamanan, walaupun sekarang sudah ada kereta ekonomi premium yang lebih kekinian, lebih nyaman dan lebih instagramable ya kalau misalkan di foto gitu, tapi ya tidak bisa mengalahkan kenyamanan dari kelas bisnis. Untuk ruang kaki, untuk kenyamanan dan juga terutama arah laju keretanya juga kelas bisnis memang masih juara teman-teman, karena mayoritas kursinya bisa diatur untuk searah laju kereta semua, tidak seperti ekonomi premium yang dia ada setengah yang mundur, setengah yang maju. Ya kurang lebih seperti teman. Jadi menurut saya sih harga 275 buat kalian yang suka berlama-lama di kereta ya worth it sih, daripada kalian yang mungkin ngejar cepat tapi ya lumayan mahal ya untuk naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Itu kemarin saya cek tuh ada sekitaran 600 ribuan lebih harga tiketnya. Jadi silahkan kalian yang memilih. So, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya, karena keretanya juga akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi saya mau siap-siapin barang dulu. Ini kebetulan banyak banget nih barang bawaan saya. Jadi diteliti dulu satu-satu agar tidak ada yang ketinggalan, karena kalau ada yang ketinggalan di kereta itu bakal ribet banget sih. Oke, keretanya akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng sesaat lagi. Saya mau siap-siap dan ya, selamat datang di kota Surabaya. Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota. Yang turun di stasiun Gubeng dari kereta api Rangga Jati ini banyak banget teman-teman, sesuai ekspektasi saya sih. Yang naik dari Jogja banyak, yang turun di Surabaya juga banyak. Berarti pasar terbesarnya dari kereta api Rangga Jati ini adalah di rute Jogja Surabaya.
Mantul Jimun. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan yang cukup panjang dengan kereta api Ranggajati dari Cirebon ke Surabaya dengan pemberhentian yang sekian banyak dan waktu tempuhnya yang juga lama banget teman-teman. Hampir 10 jam naik kereta api Ranggajati dari Cirebon ke Surabaya, tapi mengasihkan sih karena sepanjang jalan itu pemandangan dan cuacanya juga konstan banget, cerah terus. Jadi kita bisa lihat pemandangan yang wow, beautiful banget dari Cirebon sampai Surabaya. So, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon sampai tiba di stasiun Surabaya Gubeng ini. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Kadura untuk video-video menarik lainnya. Dan saya ucapkan selamat sore dari kota Surabaya di stasiun Surabaya Gubeng. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah!